Halo semuanya, tetap jaga kesehatan dan imunitas tubuh dengan makanan yang sehat dan olahraga di rumah. Rajin mencuci tangan, hindari keramaian atau kumpul-kumpul yang tidak perlu. Jika ingin bepergian, tetap pakai masker dengan benar. Dan jaga jarak atau social distancing untuk memutus penyebaran virus. Jaga kebersihan, kesehatan, dan keamanan dengan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Gimana liburannya? Walaupun libur mungkin nggak berasa kayak libur lah ya, sama aja. Eh, Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatannya ya, kalau harus pergi-pergian keluar-keluar. Eh, Selamat datang kembali di pelajaran seni budaya dengan materi apresiasi seni budaya Nusantara. Ya, itu ada di KD 3.6 dan 4.6. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Yuk, kita langsung masuk ke materinya. Kita mulai dari pengertian ya. Apa sih apresiasi? Apresiasi itu adalah kegiatan mengamati, menghayati, menikmati, memahami suatu nilai dan memberi kritik simpati terhadap sebuah karya seni. Apresiasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu appreciatus, yang artinya adalah penilaian atau penghargaan. Nah, jadi kegiatan apresiasi itu ngapain sih ya? Yang pertama ya kita melakukan pengamatan dan pemahaman terhadap suatu karya seni. Terus kemudian kita memberikan penilaian atau evaluasi terhadap si karya seni tersebut. Ya, kemudian kegiatan berikutnya adalah mengkritik si karya seni tersebut. Jadi kegiatan apresiasi ngapain? Ya ini, mengamati, memahami, menilai, mengevaluasi, mengkritik. Itu yang disebut sebagai kegiatan apresiasi. Nah, kegiatan apresiasi seni ini adalah kegiatan yang istimewa ya, khusus. Kegiatan yang memberikan kesan mengenai dunia dan sekitarnya melalui sentuhan artistik dan keindahan ciptaan yang ada. Kegiatan ini terbentuk dari dua kemungkinan, yaitu kemungkinan afektif dan kemungkinan kreatif. Ya, yang pertama, proses afektif itu terjadi karena pengamatan seni mengalami empati dan rasa puas. Sedangkan yang kreatif itu terjadi karena kita sebagai pengamat menghayati dan menilai menggunakan aspek logika untuk menentukan nilai dari sebuah karya seni. Ya, jadi ada dua proses apresiasi ya, atau dua proses kemungkinan, yaitu afektif dan kreatif. Nah, tujuan ngapain sih apresiasi itu? Tujuannya apa ya? Tujuan akhirnya tuh apa sih setelah kita melakukan kegiatan apresiasi ini? Buat apa? Yang pertama, mengembangkan kreasi dan nilai estetis. Jadi ketika kita mengapresiasi sebuah karya, di situ kita juga mengembangkan kreativitas dan rasa-rasa nilai-nilai estetis di dalam diri kita, ataupun si seniman yang kita apresiasi karya seninya gitu. Terus mengembangkan imajinasi ya, kita sebagai orang yang memberi apresiasi akan berkembang imajinasinya. Terus berikutnya tujuannya adalah untuk mengevaluasi sebuah karya seni ya. Yang terakhir tujuannya adalah mengembangkan serta menyempurnakan kehidupan kita. Itu tujuannya. Nah, terus manfaat dari kegiatan apresiasi. Ya, ini pengembangan dari si tujuan tadi nih. Ini hasilnya ya, supaya kita dapat mengenal suatu bentuk karya seni. Artinya kita itu nggak cuma tahu aja bahwa itu adalah karya seni, tapi kita juga bisa memahami si karya seni tersebut dari segala sisi. Ya, karena kita melakukan kegiatan apresiasi. Terus agar kita dapat meningkatkan serta memupuk kecintaan kita terhadap suatu karya seni, baik itu karya seni dari bangsa sendiri maupun dari luar, serta dapat meningkatkan dan memupuk kecintaan terhadap sesama manusia. Terus sarana untuk melakukan penilaian, penikmatan, empati, hiburan, serta edukasi. Karena yang namanya mengapresiasi sebuah karya seni, pasti kita harus ngelihat karya seninya. Kalau itu bentuknya film, kita harus nonton. Kalau itu bentuknya lagu, kita harus dengerin. Dari proses-proses itu, kita kemudian mendapatkan hiburan dan juga mendapatkan
edukasi dari karya-karya seni tersebut ya. Terus apresiasi mampu menimbulkan hubungan timbul balik positif antara penikmat karya seni dan si penciptanya. Nah jadi kegiatan apresiasi ini tuh manfaatnya bukan hanya untuk orang yang melakukan apresiasinya, tapi juga terhadap si seniman yang membuat karya tersebut. Misalnya Joko Anwar, misalnya dia bikin film. Ketika ada orang yang menonton, kemudian memberikan kritik, saran dan masukan terhadap filmnya, maka Joko Anwar sebagai sutradara akan juga berkembang, menerima feedback, menerima umpan balik dari masyarakat yang mengapresiasi karya seninya. Ya, jadi ada timbal balik yang positif. Kayak misalnya kamu nggak usah jauh-jauh deh, Joko Anwar. Misalnya kamu bikin gambar, bikin musik atau posting foto gitu misalnya di Instagram, kemudian ada yang nge-like, ada yang komen, pasti kan kamu merasa senang gitu ya. Jadi hubungan timbal baliknya itu positif antara yang membuat karya dengan yang menikmati karyanya. Jadi itu manfaat dari apresiasi. Terus juga berikutnya adalah manfaatnya, kita bisa memperoleh pengalaman dan ilmu baru ketika menikmati sebuah karya seni. Dan itu menjadi bekal kita untuk menciptakan serta mengembangkan karya seninya menjadi lebih baik dan berkualitas di kemudian hari. Ini tadi saya bilang, ya. Ketika kita menikmati sebuah karya seni, kita juga mendapat experience atau pengalaman baru. Dan ilmu baru juga pastinya. Sehingga kita pribadi juga bisa menjadi lebih berkembang. Ya. Kalau kita sebagai penikmat dan juga kita sebagai pelaku karya seni atau kita sebagai seniman gitu ya, ketika kita ngelihat misalnya kamu suka bikin film gitu ya, film-film pendek, ketika kamu lihat film orang lain kamu juga akan dapatkan ini kayak gini nih yang bagus nih. Nah jadi ketika kita bikin film di suatu hari nanti, karya seni kita itu, film itu akan menjadi lebih baik karena kita sudah melakukan kegiatan apresiasi seni gitu ya. Jadi itu manfaat-manfaat dari kegiatan apresiasi. Nah kemudian jenis-jenisnya ya, apresiasi itu banyak macamnya ya. Yang pertama nih dibagi berdasarkan tingkatannya. Ada apresiasi empatik, yaitu kita menilai atau menghargai suatu karya seni yang dapat ditangkap dengan sebatas indrawi saja. Jadi ini tahapan yang paling rendah dalam apresiasi berdasarkan tingkatannya. Jadi yang paling rendah itu empatik. Jadi kita kalau dengerin lagu, ya kita dengerin lagu aja gitu. Kita lihat lukisan, ya kita cuma sekedar menikmati lukisannya aja. Oh lukisannya bagus nih, kita kajang, udah gitu doang. Oh lagunya enak nih, kita dengerin. Oh filmnya bagus nih, kita tonton. Oh tariannya menarik nih, kita tonton. Itu namanya apresiasi empatik. Kita datang misalnya ada konser si siapa, Iwan Fals gitu ya. Kalian datang ke konsernya, nonton gitu, itu tahapan apresiasi empatik ya. Jadi kita menghargai suatu karya seni dapat ditangkap sebatas indrawi kita aja, penglihatan, pendengaran gitu. Tingkatan yang keduanya yaitu kita sudah masuk ke tingkat apresiasi estetis. Ketika kita bisa menilai atau menghargai suatu karya seni dengan melibatkan pengamatan dan penghayatan yang mendalam. Nah, tingkatan kedua ini itu saat ketika dimana kita menikmati lagu, terus kemudian kita menghayati lagunya, terus kita bisa mencari makna-makna yang terkandung di dalam lagu itu. Kita nonton film, terus kemudian kita nyari, kita menghayati alur ceritanya gitu ya. Kita mikirin, kok ini bisa gini, kok ini tiba-tiba kesini arah ceritanya, oh ini adegan ini maksudnya apa ya. Nah itu sudah masuk ke tahap apresiasi estetis ya. Atau bisa juga ketika kamu lihat film, ini cara bikinnya gimana ya. Nah udah mulai imajinasinya udah mulai keluar. Oh ini kok dia gitarnya bunyinya gini, ini gimana ya. Nah itu udah mulai masuk ke apresiasi estetis ya, kamu udah mulai mengamati secara lebih detail gitu. Nah itu apresiasi estetis tingkatan kedua. Terus tingkatan yang ketiga adalah apresiasi kritik. Nah apresiasi kritik ini ketika kita sudah bisa menilai atau menghargai suatu karya seni dengan melibatkan klasifikasi, deskripsi, analisis, tafsiran, dan evaluasi serta menyimpulkan hasil penilaian atau penghargaannya. Ini maksudnya udah lebih tajam lagi nih ya apresiasinya. Ketika kamu nonton film, terus kemudian kamu mengamati dengan detail gitu ya. Oh ini maksudnya apa ya? Oh ini cara bikinnya gimana ya? Terus ketika kamu sudah bisa menyimpulkan, ini kayak harusnya nggak gini nih. Ini harusnya gini. Kok ini gini ya? Kok ini gitu ya? Nah, terus kemudian kamu menilai, ini kayak kurang deh filmnya. Harusnya bisa gini. Nah, itu sudah masuk ke tahap apresiasi kritik. Jadi kamu sudah bisa
eh, menganalisa karya seni tersebut gitu. Nah, itu sudah level yang paling tinggi. Oke, itu tadi jenis-jenis apresiasi berdasarkan tingkatan. Nah, berikutnya ada jenis apresiasi berdasarkan pendekatan. Ya, ada apresiasi pasif, yaitu kegiatan apresiasi yang hanya melihat atau menikmati karya tanpa melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai karya tersebut. Ini sama kayak apresiasi empatik ya. Jadi ya udah, kamu menikmati karya, menikmati lagu, ya udah sekedar dengerin lagu aja. Kamu mengapresiasi film ya sekedar nonton aja supaya terhibur gitu. Gak ada pemikiran-pemikiran lebih lanjut gitu. Yang gak ada pendalaman lebih lanjut tentang si karya seni tersebut. Itu namanya apresiasi pasif. Nah, yang kedua itu apresiasi aktif. Nah, ketika kamu sudah melakukan pendalaman terhadap suatu karya seni, ya, dengan cara mencari informasi yang lebih mendalam terkait karya seni tersebut. Nah, ini tadi ya udah masuk ke apresiasi afektif dan estetis dan kritik. Ya, ketika kamu sudah bisa mencari informasi-informasi lebih detail, lebih mendalam tentang karya seni tersebut, cara bikinnya gimana, terus maksudnya apa, ya, makna yang terkandung di dalamnya itu apa gitu ya. Itu namanya apresiasi aktif. Nah, apresiasi aktif ini itu akan melahirkan dua hal, yaitu pendekatan secara aplikatif dan pendekatan secara kesejarahan. Jadi ketika kamu sudah mulai masuk ke tahap apresiasi aktif, ada dua cara biasanya yang dilakukan. Yang pertama ada cara aplikatif, yaitu ketika kamu menunjukkan apresiasi kamu dengan cara terjun langsung ke dalam bentuk seni yang kamu sukai. Misalnya kamu tadi suka dengerin lagu, suka dengerin musik gitu ya, terus kemudian kamu ngulik kunci gitarnya, ya, kamu belajar cara main gitar, atau misalnya kamu suka K-pop gitu misalnya ya, suka K-pop, terus kemudian kamu ikutin dance-nya gitu ya, tarian-tariannya. Nah, itu berarti kamu sudah melakukan apresiasi aktif dengan pendekatan yang aplikatif. Jadi kamu berusaha terjun langsung ke dalam bentuk seni yang kamu sukai itu, ya. Kamu ngelihat di Instagram ada gambar bagus gitu ya, ini gimana cara bikinnya ya. Nah, itu kamu berarti sudah melakukan pendekatan aplikatif. Ketika kamu mencari atau terjun langsung untuk mengetahui cara pembuatannya gitu ya. Kamu belajar lenong, kamu belajar palang pintu gitu misalnya, kamu belajar nari, kamu belajar teknik-teknik main drum gitu ya, baik itu dari internet ataupun kamu ya ikut les, ikut komunitas dan sebagainya. Itu berarti kamu sudah melakukan pendekatan aplikatif dalam apresiasi yang aktif. Nah, yang kedua itu ada pendekatan secara kesejarahan. Nah, ketika pendekatan kesejarahan ini, ketika kamu suka karyanya secara aktif, terus kemudian kamu mencari itu informasi-informasi terkait si karya seni tersebut. Ya, kamu mencari asal usulnya, terus mencari maknanya gitu-gitulah ya. Itu namanya pendekatan kesejarahan. Ini kenapa ya kok bisa gini? Nah, itu terus kamu cari di internet gitu ya, atau lewat buku, atau kamu tertarik misalnya kamu suka lihat ondel-ondel gitu di jalan ya. Kok ondel-ondel nih jadi banyak gitu ya, dipakai ngamen. Sebenarnya ini apa sih sebut dulunya? Nah, kamu cari tuh asal usul ondel-ondel. Nah, itu kamu berarti sudah melakukan apresiasi aktif dengan pendekatan kesejarahan gitu. Nah, berikutnya, nah ini tahapan-tahapannya nih. Gimana sih caranya untuk melakukan apresiasi seni ya? Nah, pertama ada pengamatan fisik, aktivitas fisiologis, aktivitas psikologis, aktivitas penghayatan, dan aktivitas evaluasi. Kalau tadi itu jenis-jenis, kalau ini cara atau tahapan-tahapan untuk melakukan proses apresiasi seni. Jadi kita mengamati secara fisik, terus ada aktivitas fisiologis, aktivitas psikologis, aktivitas penghayatan, dan aktivitas evaluasi. Yang terakhir ada aktivitas penghargaan. Nah, si kegiatan fisik, fisiologis, dan psikologis itu bisa kita kategorikan sebagai kegiatan mengamati ya. Nah, yang pertama itu aktivitas fisik, aktivitas yang dilakukan oleh mata untuk mengamati dan menerima rangsangan dari objek karya seni yang dilihatnya. Aktivitas fisik itu ya sekedar kita hadir untuk menikmati karya itu. Ketika kamu datang ke bioskop untuk nonton film, ketika kamu datang ke konser untuk nonton konsernya, ketika kamu datang ke pameran lukisan melihat lukisannya, itu berarti sudah aktivitas fisik. Ya, ketika kamu mendengarkan lagu melalui handphone kamu, itu aktivitas fisik. Ketika kalian sudah menerima rangsangan melalui indera-indera kalian dari objek karya seni yang kamu lihat
atau dengar. Terus kemudian aktivitas fisiologis. Nah, ketika si karya itu rangsangannya kemudian diterima oleh indera kalian dan nyampe ke otak, itu sudah masuk ke aktivitas fisiologis. Nah, ini adalah ketika kamu sudah mulai menghayati si karya tersebut gitu ya, udah mulai terhanyut, udah mulai ke bawah. Ketika kamu nonton film, kalau kamu nonton doang gitu, nggak merhatiin, itu aktivitas fisik tuh, kamu hadir tapi kamu nggak memperhatikan secara detail gitu. Nah, fisiologis ini udah mulai tuh, kamu udah mulai terbawa alur filmnya. Ketika kamu nonton film horor, kamu terbawa alur, merasa deg-degan, merasa excited gitu ya, nonton film action, merasa sedih ketika kamu ketemu adegan-adegan yang sedih gitu ya. Nah, itu sudah masuk ke tahap fisiologis, kamu sudah terbawa atau apa ya sebenarnya, udah mulai memperhatikan si karya seninya lebih dalam lagi ya. Rangsangan-rangsangan yang diterima oleh panca indera kamu tuh udah masuk otak gitu ya. Itu aktivitas fisiologis. Nah, aktivitas yang ketiga itu aktivitas psikologis. Nah, ini ketika jiwa dan indera kalian udah bisa memberikan tanggapan dan penggambaran atau interpretasi imajinatif yang mendorong kreativitas pada saat mengamati karya seni. Nah, di sini psikologis ini kamu udah mulai tuh mencari, ini kok bisa gini ya, ini caranya gimana ya bikinnya ya. Nah, udah mulai gitu tuh. Atau kamu udah mulai mempertanyakan penjahatnya sebenarnya siapa ya di film ini ya. Itu aktivitas psikologis tuh yang udah mulai terbawa. Sebenarnya kamu udah mulai berpikir, daya imajinasi kamu, daya kreativitas kamu udah mulai berjalan tuh. Nah, itu dinamakan tahapan aktivitas psikologis ya. Nah, ini tahapan berikutnya adalah penghayatan ya. Kegiatan menghayati ini ketika kamu sudah turut terlibat langsung secara aktif dan selektif terhadap karya yang dihayati. Si penghayat akan melakukan penyesuaian dan menerima nilai estetis yang terkandung di dalam karya seni tersebut. Namun ada kalanya si penghayat menerima sepenuhnya seluruh objek yang sedang diamatinya secara tidak sadar dan tanpa kritikan. Nah, ini ketika kamu sudah mulai kayak tadi tuh ya, tapi udah mulai lebih dalam lagi. Kayak misalnya kamu ngamatin tadi ya cara bikinnya gimana, tapi udah lebih dalam lagi ya. Nah, menurut Theodore Lips, pengalaman estetis itu disebut juga sikap empati. Oke. Nah, habis itu baru kegiatan evaluasi. Nah, ini nih, ketika kamu sudah mulai melakukan penilaian terhadap si karya seni tersebut ya. Tadi kan kamu mempertanyakan tuh, ini kok bisa gini ya, ini cara bikinnya gimana ya, oh ini harusnya nggak gini nih, oh ini harusnya gini. Nah, itu tadi tuh menghayati. Nah, ini evaluasi nih, kamu udah mulai berpikir lebih jauh lagi ya. Kamu udah mulai melihat unsur-unsur seni di dalamnya tuh. Ini kayaknya nggak cocok deh adegannya gini nih, ini kayaknya actingnya kurang pas nih, ini kayaknya kalau dia begini pasti lebih bagus. Nah, itu kamu udah mulai mengevaluasi ya, kamu udah mulai lakukan kegiatan evaluasi supaya karya seninya itu menjadi lebih sempurna. Nah, habis kamu evaluasi, kemudian kamu beri apresiasi. Ini tahap akhirnya ya. Tadi kan baru di otak kalian doang tuh, yang baru sampai di otak kalian baru mikirin, oh ini bagus nih filmnya, oh ini ternyata filmnya jelek. Nah, itu tadi menghayati tuh, tahap menghayati. Ketika kamu sudah menilai, udah kamu evaluasi, terus kemudian kamu memberi penilaian itu, tapi masih di dalam pemikiran kamu ya. Nah, kalau yang apresiasi ini, itu kamu sudah mengungkapkannya lewat kata-kata atau tulisan ya, sebagai bentuk kritikan terhadap si pembuat karya. Misalnya kamu habis nonton film ya, terus pas nonton tuh kamu berpikir, ini filmnya jelek nih, harusnya gini. Nah, itu habis nonton film itu, pas pulang kamu tulis tuh, kamu posting misalnya Instagram, habis nonton film ini nih, menurut gua nih filmnya oke dari segi ini, tapi ada juga yang nggak oke-nya, yang nggak bagusnya di sini. Harusnya kalau misalkan dia bisa begini, pasti akan lebih bagus lagi. Nah, ketika kamu sudah mengungkapkan itu kepada orang lain, atau kamu langsung mengungkapkan itu kepada si senimannya, maka itu sudah tahap yang paling tinggi, yaitu tahap apresiasinya atau tahap kritiknya gitu ya. Jadi ada 6 tahapan ya dalam
memberi apresiasi. Pengamatan fisik, fisiologis, psikologis, penghayatan, evaluasi, kemudian penghargaan. Dari kamu datang doang, ya, terus kemudian kamu mulai terbawa perasaannya, sampai kemudian kamu mulai berpikir tuh ya, ini kenapa gini, kenapa begitu, ya. Terus kemudian kamu mulai menilai unsur-unsur seninya gitu ya. Wah, ini pengambilan gambarnya harusnya nggak gini, pengambilan gambarnya harusnya gini. Terus sampai kemudian kamu bisa menyimpulkan bagus atau tidaknya si karya tersebut gitu ya. Sampai kemudian kamu mengungkapkan hasil dari pengamatan-pengamatan kamu itu kepada orang lain. Nah, itu namanya tahapan dalam apresiasi. Nah, apresiasi ini itu perlu dilakukan ya. Jadi kegiatan apresiasi terhadap seni itu akan selalu perlu untuk dilakukan. Supaya apa? Supaya si senimannya itu bisa terus berkarya gitu ya. Sehingga karya seninya bisa menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Nah, dalam konteks apresiasi seni budaya Nusantara, supaya kita melakukan apresiasi supaya karya seni tersebut tetap lestari dan tidak hilang dimakan oleh zaman. Lenong, wayang, ya, tari-tari tradisional, gamelan, karawitan gitu ya, gambang kromong dan segala macamnya itu, kalau udah nggak ada yang nonton, maka orang-orang yang main atau yang membuat karya seni tersebut juga lama-lama akan hilang, dan karya seninya udah nggak bisa kita temukan lagi nanti di mana-mana, punah. Nah, sebagai anak bangsa, kita sudah selayaknya untuk melakukan apresiasi terhadap karya-karya seni yang ada di Nusantara. Caranya gimana? Nah, yang pertama, minimal banget kamu tahu, ya, kamu dapat mengenali tuh bentuk-bentuk seni budaya yang ada di Nusantara. Seni tarinya, seni rupanya, seni musiknya, seni teaternya, ya. Minimal kamu bisa mengenali gitu. Kalau kamu lihat, oh ini tuh lenong, oh ini tuh ketoprak, oh ini tuh ludruk, oh ini tuh makyong, oh ini tuh tari serimpi, oh ini tuh tari ini, oh ini tuh batik motif ini, oh ini tuh batik motif ini. Nah, itu minimal banget gitu. Minimal kamu kenal, ya, nggak asing-asing banget gitu. Ntar giliran karya seninya ada diklaim negara lain, baru dah kawar-kawar tuh, wah ini nggak boleh nih. Nah, kemarin kemana aja gitu, kemarin kemana aja, kok ada tapi nggak ada yang apresiasi gitu. Begitu giliran diambil negara lain, baru kita perhatiin gitu ya. Makanya kenali bentuk-bentuk seni budaya yang ada di Nusantara. Terus kalau udah kenal, pelajarin, ya, dipelajarin. Kamu sukanya apa? Oh, saya sukanya gambar, Pak. Ya kamu cari tuh bentuk-bentuk ragam hias yang ada di Nusantara. Oh, saya sukanya tari, Pak. Ya kamu cari tuh, kamu pelajari tarian-tarian yang ada di Nusantara ini. Minimal kamu pelajari secara kesejarahannya misalnya. Tadi kan ada pendekatan secara aktif, ya, yang kamu terjun langsung, ya, mempelajari cara bikin karyanya itu gimana, atau kamu aktif dengan cara mempelajari kesejarahannya, ya, minimal gitu, supaya tahu, supaya respect gitu ya, supaya kamu mencintai budaya-budaya yang ada di Nusantara ini. Nah, cara yang ketiga nih yang paling susahnya adalah menampilkan bentuk-bentuk seni budaya Nusantaranya. Kamu udah pelajarin cara bikinnya, kamu udah pelajarin cara narinya gimana, kamu udah pelajarin cara mainin musiknya gimana, ya kamu tampilkan di situ, supaya orang yang nonton kemudian terinspirasi lagi untuk bikin karya tersebut gitu ya. Jadi karya seninya tetap lestari, tetap ada dan tidak hilang atau punah gitu ya. Jadi ini salah satu tujuan dari pembelajaran apresiasi seni budaya Nusantara ini ya. Tuh. Nah, ini kita masuk ke tugasnya, karena ini penerapan apresiasi seni budaya Nusantara. Maka salah satu tugasnya adalah tadi tuh ya, mempelajari jenis-jenisnya, kemudian menampilkannya. Nah, untuk minggu ini tugasnya ada 2. Yang pertama, kalian cari motif ragam hias dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Masing-masing satu motif ragam hias
terus berikan deskripsi terkait motif tersebut. Ya, dari Jawa tuh, dari Pulau Jawa tuh ada banyak suku ya. Ada suku Jawa, ada suku Sunda gitu ya. Ada Madura gitu ya. Itu banyak tuh motif ragam hiasnya. Motif ragam hias itu nanti kamu bisa cari ya. Itu bisa ada di batik, bisa ada di candi, bisa ada di ukiran-ukiran, bisa ada di kain tenun gitu ya. Banyak. Ya, di Sumatera ada dari Batak. Misalnya kamu cari motif ragam hias kain ulos gitu misalnya. Ya. Terus ada Palembang, Sumatera tuh ya. Di Kalimantan ada Dayak, Kalimantan ada banyak tuh, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, itu kalian cari masing-masing satu aja dari setiap pulau tersebut. Jadi Jawa misalnya kamu, saya Sunda aja, apa, Sumatera saya misalnya cari Padang aja gitu motifnya, boleh. Yang penting masing-masing dari 5 pulau itu satu. Ya, terus kemudian berikan deskripsi terkait motifnya. Nah, ketika kamu udah cari motif-motifnya, terus kamu gambar salah satunya, atau yang nggak terdapat pada 5 motif itu juga nggak apa-apa. Ya, kamu gambar di kertas A3, terus diberi warna. Tampilin nanti pada saat upload ke web, kasih contohnya juga. Jadi saya tahu kamu tuh nggak ngarang. Nah, untuk yang tugas kali ini, kalian belum saya perbolehkan untuk mengarang, untuk ngasal gitu ya. Jadi harus mengikuti sesuai contohnya. Kalau contohnya warnanya merah, ya kamu ikutin warnanya merah. Kalau contohnya warnanya hitam, ya kamu pakai warnanya hitam gitu ya. Jangan ngadi-ngadi gitu ya, jangan ngasal. Wah, contohnya misalnya merah biru. Saya kreasi lah, ganti jadi kuning hijau gitu. Jangan. Ya, untuk tugas kali ini baru sampai di tahap meniru sebuah karya seni budaya Nusantara, yaitu motif ragam hias. Oke, gambar di kertas A3, kasih warna. Jangan kecil-kecil gambarnya. Kertas A3 tuh full. Kamu gambarnya jangan kertasnya gede, kamu gambarnya cuma secimit doang. Misalnya kertasnya kamu cuma gambar kecil doang di pojok kiri gitu ya, minggir. Jangan, bikinnya center gitu ya, di tengah. Tuh, terus ini contohnya misalnya kayak gini ya, motif ragam hias dari Sulawesi. Nah, ini satu ada namanya Pakadang Pao. Nah, terus kamu tulis tuh deskripsinya. Ini namanya artinya kait mangga. Bentuknya memang diambil dari senggetan ya, buat ngambil mangga gitu. Maknanya dari ukirannya itu bermakna harta benda yang ada di rumah harus didapat dengan cara yang jujur dan perlu kerjasama di lingkungan keluarga atau masyarakat. Jadi kayak gitu. Bisa terkait dengan sejarahnya, maknanya gitu ya. Itu ditulis. Nah, kamu cari tuh 5 dari masing-masing pulau. Oke. Sulawesi kamu cari 1, Jawa kamu cari 1, Sumatera cari 1, Kalimantan 1, Papua 1. Ya, kayak gini nih contohnya. Ya, ini saya kasih contoh satu nomor doang, nanti kamu sisanya. Ya, ikutin kayak gini cara bikinnya. Oke, itu aja paling ya untuk minggu ini. Jangan lupa dikerjain tugasnya. Karena dari kemarin tuh yang saya lihat masih dikit ya yang berusaha untuk ngumpulin gitu ya. Jadi ditingkatin lagi. Ini tugasnya nggak susah banget kok. Ya cuma modal browsing doang sama gambar. Ya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa lebih mengapresiasi karya seni budaya yang ada di Nusantara ini supaya tidak hilang. Kayak yang tadi saya bilang, jangan sampai nanti ketika udah hilang atau udah diambil orang baru kita keluar, baru kita mulai merasakan gitu ya. Kok gini, dari kemarin ngapain aja gitu. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.